Gempar, pria Palestina habisi tentara-tentara wanita Israel di Yerusalem. Seorang warga Palestina melepaskan tembakan ke pos pemeriksaan militer Israel di Yerusalem Timur pada Sabtu malam. Pihak berwenang Israel mengatakan seorang tentara wanita Israel dan beberapa lainnya dihabisi dan 3 orang lainnya juga terluka. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah sepasang remaja Palestina dihabisi dalam serangan militer Israel di tepi barat yang diduduki. Ini adalah pertumpahan darah terbaru dalam putaran pertempuran paling mematikan di daerah itu dalam 7 tahun. Itu juga terjadi kurang dari 24 jam sebelum Israel mulai merayakan liburan Sukkot selama seminggu, saat puluhan ribu orang Yahudi mengunjungi kota suci itu. Penembakan pada Sabtu malam terjadi di sebuah pos pemeriksaan dekat kamp pengungsi Shuafat di Yerusalem Timur. Polisi mengatakan penyerang keluar dari mobil dan melepaskan tembakan, menyebabkan luka serius pada beberapa tentara wanita dan seorang penjaga keamanan sebelum berlari ke kamp. Tentara Israel pada minggu kemarin mengumumkan bahwa tentara itu berusia sekitar 19 hingga 20 telah meninggal dunia. Polisi Israel juga mengatakan 2 anggota unit polisi paramiliter perbatasan terluka ringan oleh pecahan peluru. Polisi Israel juga mengatakan mereka sedang mencari pelaku dengan pasukan khusus dan sebuah helikopter terlibat dalam pencarian itu. Seperti diketahui, Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan mencaplok daerah itu dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Zionis menganggap seluruh kota termasuk Yerusalem Timur rumah bagi situs-situs suci terpenting kota itu. Sebagai ibu kotanya, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel telah melakukan serangan penangkapan setiap hari di tepi barat yang diduduki sejak serangkaian serangan mematikan Palestina di dalam wilayah Israel. Sebagian besar kegiatan militer telah difokuskan di kota-kota Palestina, Jenin, Nablus, dan juga tepi barat utara. Sebelumnya pada Sabtu, militer Israel menembakkan dan menghabisi remaja selama serangan penangkapan di kamp pengungsi Jenin. Namun hal itu dibalas langsung oleh para pasukan di Palestina seperti Hamas, Fatah, dan juga Jihad Islam Palestina. Pengkhianat, salah satu alasan bangsa Yahudi dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Yahudi telah dikutuk dalam Al-Quran karena tindakan mereka yang kerap merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan sejarah bangsa Yahudi, kepercayaan, perilaku, sifat-sifat, serta ciri-ciri mereka secara rinci. Oleh karena itu, banyak Al-Quran berputar di sekitar bangsa Yahudi. Dan masing-masing ayat ini menyebutkan satu fitur, atribut, kualitas, dan juga karakteristik Bani Israel. Misalnya, ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat keempat. Total sebanyak 43 kali nama Israel disebutkan dalam Al-Quran. Berawal dari ayat 40 surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel agar menyukuri nikmatnya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir pada ayat 14 surat Asy-Syaff. Dalam surat tersebut dijelaskan betapa bangsa Yahudi telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel juga berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, namun setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Yahudi tertulis jelas dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, maka barang siapa yang kafir di antaramu, sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."
Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Setelah melihat ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang tertentu seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak satupun dari bangsa Yahudi ini yang benar-benar beriman. Jika suatu kelompok, suku, ataupun pengikut agama tertentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak satupun dari mereka dapat menggantikan perbuatan jahatnya sampai hari kiamat, dan bahwa semua orang yang termasuk di dalamnya akan dihukum di akhirat kelak. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik? Itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Polisi Israel juga mengatakan 2 anggota unit polisi paramiliter perbatasan terluka ringan oleh pecahan peluru. Polisi Israel juga mengatakan mereka sedang mencari pelaku dengan pasukan khusus dan sebuah helikopter terlibat dalam pencarian itu. Seperti diketahui, Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan mencaplok daerah itu dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Zionis menganggap seluruh kota termasuk Yerusalem Timur rumah bagi situs-situs suci terpenting kota itu. Sebagai ibu kotanya, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel telah melakukan serangan penangkapan setiap hari di tepi barat yang diduduki sejak serangkaian serangan mematikan Palestina di dalam wilayah Israel. Sebagian besar kegiatan militer telah difokuskan di kota-kota Palestina, Jenin, Nablus, dan juga tepi barat utara. Sebelumnya pada Sabtu, militer Israel menembakkan dan menghabisi remaja selama serangan penangkapan di kamp pengungsi Jenin. Namun hal itu dibalas langsung oleh para pasukan di Palestina seperti Hamas, Fatah, dan juga Jihad Islam Palestina.